Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent yang kedua ini adalah dari kitab Sakaria pasal yang ke-9 ayat 9 hingga ayat 10. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua yang mengingatkan kita agar siap siaga menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau parusia. Dan kita tahu bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang tersulit. Banyak orang yang gelisah menunggu kesembuhannya dari penyakitnya, atau gelisah datangnya jodoh anak-anaknya, atau gelisah menantikan lahirnya pahopunya, dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku. Bila kita membaca surat Tesalonika, mereka gelisah benar menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena ketika itu Paulus mengatakan, Kristus akan segera datang. Tetapi setelah mereka lama menunggu, parusia itu tidak kunjung datang. Itulah yang membuat mereka menjadi gelisah, menjadi cemas, dan bersedih. Tetapi hari ini, saudaraku, ketika kita merayakan Advent yang kedua ini, yang terjadi justru sebaliknya. Justru kepada kita hari ini diserukan, bersorak-soraklah dengan nyaring. Harus ada luapan sukacita. Mengapa? Karena sebenarnya bagaimana sikap kita dalam menunggu itu bergantung pada apa dan siapa yang kita tunggu itu. Katakanlah, bila kita menunggu datangnya klien yang akan mengantar uang banyak atau memberi kita sebuah proyek besar, atau kalau kita menunggu hadiah atas undian yang kita menangkan, apalagi bila kita menunggu datangnya sang mempelai atau hela atau parumain, pasti sikap kita adalah bersukacita, bukan? Itulah seruan firman hari ini kepada kita. Kita akan bersorak-sorai dalam menunggu bila bagi kita jelas siapa yang kita tunggu itu, siapa yang akan datang itu. Lalu siapakah dia? Siapakah dia rupanya yang kita tunggu itu? Dia yang kita tunggu di Minggu Advent ini bukanlah orang sembarangan. Tetapi dia adalah orang yang menentukan hidup dan menentukan masa depan kita dan masa depan dunia ini. Saudaraku, di dalam nats ini Israel menunggu kedatangan Mesias, yaitu pemimpin yang sudah Tuhan janjikan, yang bisa mengembalikan kejayaan kerajaan Israel, yaitu Raja Adil, Sang Pemenang. Karena itulah Tuhan menyerukan agar mereka tetap bersorak-sorai menantikannya. Karena apabila Mesias itu datang, keadaan mereka yang sedang dijajah pada waktu itu akan berubah menjadi penuh sukacita. Dan saudaraku, itulah yang direalisasikan Allah
dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ini, itulah yang terjadi ketika Yesus memasuki Yerusalem di Matius 21 dengan menaiki keledai, dan seluruh orang banyak itu berseru-seru dengan luapan sukacita, Hosana, Hosana. Saudaraku, Yesus itulah yang kita tunggu kedatangannya sekarang. Ada dua kedatangannya. Pertama, dengan mengingat kembali kedatangannya sebagai manusia di Bethlehem yang akan kita rayakan dalam pesta-pesta Natal yang akan datang. Di perayaan Natal itulah kita meluapkan sukacita kita. Mengapa? Karena Yesus itulah Allah yang menjadi manusia, yang diutus Allah untuk menyediakan keselamatan, menyediakan pengampunan dosa, dan menyediakan hidup kekal bagi seluruh dunia. Dan Yesus yang lahir itulah juru selamat satu-satunya yang sempurna. Tidak ada juru selamat lain sesempurna Yesus. Itulah sukacita kita dalam merayakan pesta Natal. Tetapi yang kita tunggu yang kedua, dan ini yang terutama, yang paling kita tunggu-tunggu dengan penuh sukacita adalah parusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di akhir zaman. Mengapa? Karena dengan kedatangan Yesus kedua kali itulah Yesus akan memberikan kita keselamatan yang sempurna. Orang-orang yang percaya kepadanya akan dibawanya ke dalam hidup kekal, di mana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi air mata, semuanya penuh sukacita yang paripurna tanpa jeda sedikit pun. Seperti yang kita dengarkan di epistel tadi. Di sana semuanya penuh sorak-sorai, penuh sukacita. Itulah suasana sorga yang menetap. Karena itulah setiap orang yang benar-benar berpengharapan dalam menunggu parusia itu, pasti hidupnya selalu penuh sorak-sorai dan sukacita walau dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang sangat kita butuhkan saat ini. Mengapa? Karena ternyata walaupun teknologi manusia begitu super hebat, justru masalah dan beban hidup manusia semakin hari semakin berat. Dan tidak jarang justru teknologi itu membuat manusia menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi sedih, dan tidak mampu bersuka cita. Dan itulah yang mengakibatkan semakin banyak jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa ODGJ. Semakin pasien rumah sakit jiwa itu semakin hari semakin meningkat, dan kebanyakan karena stres. Mudah-mudahan seusai pemilu nanti tidak semakin bertambah lagi. Lalu sekarang bagaimana kita menghadapi bentuk kehidupan yang seperti itu? Saudaraku, mungkin saudara-saudara sudah membaca buku karangan dari Bapak Dr. Shigeru Haruyama. Bukunya bernama The Miracle of Endorphin. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya ketika Tuhan mencipta kita manusia, Tuhan sudah menyediakan dengan cukup segala yang kita perlukan untuk membuat kita sehat. Dan itu tidak perlu kita tambahi dengan yang lain. Tetapi di pihak lain beliau mengatakan bahwa salah satu sumber penyakit terbesar bagi manusia adalah stres. Beliau mengatakan stres adalah akar segala penyakit. Lalu dari mana stres itu datang? Yaitu beliau mengatakan dari cara berpikir negatif. Karena pada waktu kita didera oleh stres, kata beliau, disitulah tubuh kita mengeluarkan apa yang disebut noradrenalin.
Itulah yang membuat pembuluh darah kita menyempit dan sirkulasi darah menjadi terhambat dan terbentuklah oksigen aktif secara signifikan. Itulah yang membuat kita sakit, kata beliau. Tetapi menurut beliau lagi, Tuhan telah menyediakan di dalam tubuh kita ini apa yang disebutnya sebagai hormon kebahagiaan. Supaya kita bisa tetap bahagia, tetap sehat, tetap awet muda, panjang umur, bebas dari segala penyakit. Hormon kebahagiaan inilah yang meningkatkan kekebalan tubuh kita, sehingga dengan hormon ini yang berpenyakit HIV AIDS itu bisa bertahan hidup puluhan tahun. Dan agar hormon kebahagiaan ini keluar, kunci pembukanya adalah berpikir positif, yaitu menghadapi segala sesuatu dengan senyum, menghadapi segala sesuatu dengan selalu mengucap syukur, dengan selalu merasa cukup. Dan beliau katakan, itulah yang akan mengeluarkan apa yang dia sebut sebagai beta endorfin yang akan menangkal stres psikis. Karena itulah beliau tadi mengatakan, Tuhan telah menyediakan obat secara lengkap dalam tubuh kita. Kita hanya tinggal mengolahnya. Bila kita terus bergembira, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon kebahagiaan itu. Dan itulah yang membuat kita sehat. Bukan obat yang membuat kita sehat, tetapi yang membuat kita sehat adalah hati dan pikiran kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tertulis di Amsal 17 ayat 22 itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, adalah obat yang menyehatkan badan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang murung mematahkan semangat. Karena itulah Paulus di Filipi 4 ayat 4 itu menyerukan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan saudaraku, itu adalah pilihan. Kita yang menentukan apakah kita bersukacita atau tidak. Walau hidup kita sedang dihujani masalah dan derita, bagi kita ada pilihan. Apakah kita mau berpikir positif mengatakan, saya tidak mau dikalahkan oleh masalah dan derita ini, karena saya punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah dan deritaku ini. Pilihan seperti itu akan membuat kita bisa tetap bertahan, bisa tetap bersukacita, dan kita tetap sehat. Tetapi sebaliknya, saudaraku, bila kita memilih berpikir negatif, merasa bahwa masalah dan derita itu terlampau besar, maka kita akan membiarkan diri kita dikubur oleh derita dan masalah itu. Dan itulah yang membuat kita terus murung, terus bersedih. Lalu kita akan jatuh sakit. Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Berpikir positif adalah dengan melihat bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Dan tetap mengingat bahwa Tuhan telah menyediakan bagi kita Mesias yang akan menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Itulah gunanya sebenarnya minggu-minggu Advent ini bagi kita. Karena minggu-minggu Advent meyakinkan kita, Mesias pasti akan datang untuk membantu kita mengalahkan semua masalah kehidupan kita. Minggu Advent meyakinkan kita, keselamatan kita pasti datang. Karena itu minggu Advent mengajak kita, mari teruslah bersorak-sorai, teruslah bersukaria,
Buang cara berpikir negatifmu. Karena Tuhan Yesus Sang Mesias itu lebih kuat, lebih hebat dari masalahmu. Dan Dia datang adalah untuk menyelamatkanmu. Karena itu mulailah dari hari ini, hiduplah terus dengan penuh sukacita. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan bila kita sudah merayakan Advent? Ayat ini mengajak kita, mari teladanilah hidup Sang Mesias, Tuhan Yesus yang sudah datang dan yang akan datang itu. Pertama di ayat 1c dikatakan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Itu menunjukkan dia penuh kerendahan hati. Itu disimbolkan dalam kedatangan Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai, yang menunjukkan sifat Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Itu sangat berbeda dengan sifat pemimpin-pemimpin dan rakyat Israel waktu itu yang penuh kesombongan, yang bertindak sewenang-wenang, yang bertindak kasar, yang arogan. Dan itulah yang membuat rakyat mereka pada waktu masa Yesus ini penuh dengan ketakutan. Saudaraku, di zaman kita juga sekarang banyak orang seperti pemimpin-pemimpin Israel itu yang selalu menggunakan kekerasan, dengan tawuran, dengan pembunuhan, dengan KDRT dan lain-lain, yang membuat masyarakat kita sangat jauh dari kedamaian. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di tahun politik ini. Karena kekerasan itu membuat orang resah dan tidak damai. Tetapi Advent ini mengajak kita, dan mulailah dari diri kita, meneladani Yesus yang penuh dengan kerendahan hati, dengan penuh dengan kelemah lembutan itu. Karena sifat seperti itulah yang menciptakan damai. Di minggu Advent ini kita diajak, saudaraku, jadilah pembawa damai dengan hidup penuh kelemah lembutan, hidup dalam kerendahan hati. Kedatangan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, justru akan membuat masalah semakin besar. Karena itu masalahmu hanya dapat diselesaikan dengan kelemah lembutan, bukan dengan tindakan kekerasan. Karena itu saudaraku, marilah kita semua berusaha membangun diri kita, terutama membangun karakter anak-anak dan keturunan kita, membangun karakter keluarga kita menjadi orang-orang yang penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati, sehingga kita bisa menjadi pembawa damai bagi semua orang. Masyarakat dan rumah kita serta huria kita akan penuh damai bila kita semua berusaha hidup dalam kelemah lembutan. Amsal 15 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Karena itu saudaraku, mari kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan penuh sukacita. Dan teladannya hidupnya yang penuh kelemah lembutan itu, supaya kita bisa menjadi pembawa damai, sehingga dunia kita menjadi dunia yang penuh damai sejahtera. Selamat Advent bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami, sehingga kami tetap bersorak-sorai penuh sukacita menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali memahkotai kami dengan hidup kekal. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini,
kami tetap memilih untuk berpikir positif, sehingga hidup kami selalu bersuka cita. Dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, sehingga kami selalu berusaha untuk meneladani Yesus yang hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, sehingga kami bisa menjadi pembawa damai bagi sekitar kami, terutama di saat menjelang pemilu di negara kami ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami umat-Mu ini, berilah kami hikmat-Mu, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Limpahkanlah berkat jasmani dan rohani bagi kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi, dan dalam semua pelayanan kami. Karena hanya Engkaulah sumber berkat bagi kami. Ya Tuhan Bapak Gereja, curahkanlah roh-Mu bagi semua gereja-Mu, umat-Mu, dan juga bagi para hamba-Mu, agar semakin berkomitmen untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa, yang perkasa dan maha murah, di dalam Yesus Mesias yang kami tunggu kedatangannya itu. Amin.